Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih meneruskan tentang keutamaan haji dan juga pengaruhnya ya. Untuk bagian ke-11 ini kita bicara tentang haji mabrur. Silakan Pak Kiai penjelasannya untuk pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Haji mabrur mendapatkan keutamaan. Dalam episode yang lalu kita sudah membahas beberapa poin tentang keutamaan haji mabrur. Di antaranya haji mabrur itu balasannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Orang yang mendapatkan haji mabrur, dia pulang dari tanah suci kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa. Orang yang mendapatkan haji mabrur, Allah berikan kemuliaan, dan itu adalah salah satu daripada afdalul a'mal, amal perbuatan yang utama setelah beriman kepada Allah dan setelah berjihad di jalan Allah. Kemudian kita bahas pula beberapa poin tentang apa indikasi, apa ciri haji mabrur. Seperti ifsa'us salam, tibul salam, laymul salam, kemudian ita'amut ta'am. Ifsa'us salam, ita'amut ta'am, tibul salam. Suka menebar kedamaian, keselamatan. Ita'amut ta'am, memberi makan orang fakir miskin, ada kepedulian. Dan tibul salam, ucapan yang indah, santun, tidak ada caci maki, tidak ada ghibah, tidak ada fitnah. Kita akan melanjutkan tentang haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang tidak bercampur dengan dosa. Ayyakuna khaliyan minal ismi. Apa yang dibawa berupa bekalnya adalah benar-benar harta yang halal, bukan harta yang haram. Ketika seorang melakukan ibadah haji, dia dengan bekal yang haram, begitu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, datang penyuruh di langit mengatakan la labbaik wala sa'daik, tidak ada labbaik. Zaduka haram, hajjuka ma'zur, ghairu mabrur. Bekalmu haram, hajimu berdosa, hajimu tidak mabrur. Setelah haji, ayarji ba'dal haji zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Setelah haji dia zuhud terhadap dunia dan dia cinta akhirat. Kemudian orang yang mendapatkan haji mabrur, setelah dia melaksanakan ibadah haji, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dari maksiat menjadi taat. Tidak mengulang lagi kemaksiatan yang lalu. Itulah haji mabrur. Bertambah ibadahnya, meningkat imannya, bertambah dan semakin kuat imannya. Imannya lebih kuat, ibadahnya lebih giat, dan akhlaknya lebih santun. Ada perubahan yang ke arah yang lebih baik setelah dia melaksanakan ibadah haji. Min alamati qabulil haji ayyarji'a al-'abdu khairan mimma kana. Pulang haji lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Kemudian orang yang mendapatkan haji mabrur, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ada 6 hal yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ini. Laisal birra an
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Bukanlah albir itu adalah sebatas menghadapkan mukamu ke arah barat dan timur. Artinya salat itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Albirru. Tapi bukan semata-mata albirru adalah salat. Maka albirru mencakup keimanan. Walakinnal birra man amana billah. Mencakup albir itu, mabrur itu adalah ada keimanan. Beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Kepada hari akhirat. Wal malaikah. Beriman kepada malaikat. Wal kitab. Kepada Al-Quran. Wal nabiyyin. Beriman kepada para nabi. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وآتى المال memberikan harta yang ia cintai. وآتى المال على حبه memberikan harta yang ia cintai. على ذوي القربى kepada sanak kerabat, al-yatama, orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabni sabil, ibnu sabil, wasailin, orang yang meminta-minta, wafil riqab, dan untuk membebaskan budak. Wa aqamat salata wa ataz zakat, mendirikan salat. Wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji apabila mereka berjanji. Itulah orang yang mendapatkan kemabruran. Salah satunya al-wafa bil uhudi, menepati janji. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, bersabar saat mendapatkan kesulitan dan juga sabar saat perang di jalan Allah. Ya. Dari beberapa yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 itu lebih kurang ada 6 macam daripada kebaikan. Yang pertama, beriman, al-imanu bi usul al-iman, beriman kepada usul iman, yaitu pangkal daripada iman. Beriman kepada Allah, hari akhirat, kepada malaikat, kepada Alkitab, dan kepada para nabi. Ita'ul mal al-mahbub, memberi harta yang ia cintai kepada sama kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang yang meminta-minta dan untuk membebaskan budak. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, al-wafa'u bil ahdi, menepati janji, dan yang terakhir, as-sabru 'alal ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika menghadapi kesulitan. Termasuk sabar di dalam melaksanakan ibadah haji.
dan sabar ketika berperang di jalan Allah. Maka saling terkait antara iman dengan ibadah, dengan akhlak. Maka tidak sah haji seseorang tanpa iman. Begitu juga tidak sempurna hajinya, tidak mendapatkan kemabruran tanpa mendirikan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Ya. Begitu pula mesti dihiasi dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, ada kesabaran, menepati janji. Selalu gemarnya adalah berbuat baik. Allahu Akbar. Itulah al-birru, itulah al-mabrur. Maka al-mabrur itu kumpulan dari al-birru. Al-birru, itulah mabrur. Al-birru adalah nama yang menghimpun segala ketaatan. Maka orang yang mendapatkan haji mabrur itu kegemarannya adalah selalu berbuat baik. Baik, Pak Kiai. Kita boleh angkat pendengar dulu, Pak Kiai, karena sudah ditunggu dengan pendengar. Ini ada Pak Sarjio di Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Sarjio. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarjio. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas apa yang disampaikan Bapak Kiai tentang masalah haji dan pengaruhnya terhadapnya. Tapi yang kami ingin tanyakan adalah pengaruh buruknya gitu. Jadi ada dua yang ingin kami tanyakan. Pertama, ada yang setelah haji dia waktu kami tulis namanya tidak pakai haji, dia marah. Merasa bahwa ini haji juga mahal ke sana, ke tanah suci, biayanya. Satu, keduanya kalau sholat dia selalu masbuk gitu, tertinggal dengan yang lain gitu. Gimana Ustaz seperti itu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita ke dua SMS yang sudah masuk, ya mungkin ditanggapi dulu Pak Sarjio di Yogyakarta ini, Pak Kiai. Ketika tidak ditulis nama hajinya marah, kemudian sholat sering tertinggal dengan jamaah yang lain ini. Baik, ibadah haji itu tujuannya adalah karena Allah. Ibadah haji yang dilaksanakan bukan karena ingin dapat pujian orang, bukan karena ria, bukan karena sum'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah pergi haji itu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Untuk mendapatkan haji mabrur, luruskan niat dia haji itu hanya ingin cari ridhonya Allah. Bukan cari ridho orang. Bukan ria, bukan sum'ah. Ada orang puji atau tidak puji. Oke, baik. Itu bukan urusan kita, tapi kita berhaji hanya karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Ada dapat gelar haji atau tidak, itu bukan tujuan. Sri di Cilengsi, Bu Sri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Bapak Kiai, kalau ada orang sudah haji, kan sering datang ke rumah, lantas selalu membicarakan keburukan orang lain, lantas saya belokkan, jadi itu nggak saya dengarkan, lantas saya bertanya kepada yang lain yang baik-baik aja, apakah itu sudah benar perkataan saya dalam hukum agama Islam? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan Pak Sarjio dan juga ini hampir sama dengan Ibu Sri ya, di Cilengsi. Jadi setelah berhaji justru malah tidak semakin baik, justru malah masih melakukan tindakan-tindakan atau sikap-sikap yang buruk yang dulu pernah dilakukan sebelum berhaji ini. Pak Kiai mungkin dilanjutkan lagi. Tadi setelah hanya mencari ridhonya Allah untuk berangkat haji itu, bukan mencari pujian dari orang lain. Kemudian bagaimana Pak Kiai? Kemudian orang yang mendapatkan haji mabrur, pasca haji, setelah haji, ada perubahan pada dirinya. Akhlaknya semakin santun, akhlaknya semakin baik. Wal kaziminal ghaiza. Orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin,
adalah orang-orang yang bisa menahan marahnya. Allahu Akbar. Maka orang yang berhaji itu akhlaknya semakin santun. Tidak ada ghibah. Karena ghibah itu dosa. Al-afina linnas, suka memaafkan kesalahan orang, mengendalikan emosi, mengendalikan marah. Orang yang mendapatkan haji mabrur itu husnul khuluq. Maka Rasul mengatakan al-birru husnul khuluq. Mabrur itu, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Akhlaknya baik. Ucapannya santun, tidak ada ghibah, tidak ada fitnah, tidak ada dikuasai oleh hawa nafsu. Allahu Akbar, indah betul. Ibadah jihad, ibadah yang lebih rajin, salat yang lebih terjaga. Allahu Akbar, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Maka terus diusahakan untuk mendapatkan haji mabrur dan melestarikan kemabruran haji itu. Akhlak kita agar lebih baik terus kepada orang lain. Ibadah kita lebih giat, termasuk menjaga salat. Apalagi salatnya itu dikerjakan berjamaah. Allahu Akbar, indah betul. Ya. Kita melaksanakan ibadah haji dengan benar, sesuai dengan khasiatnya, tata caranya. Bekal yang dibawa adalah bekal yang halal, memahami manasik haji, menjauhi larangan-larangan ihram. Dan yang paling penting juga adalah setelah haji ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Pak Kiai melanjutkan beberapa catatan dari pendengar, Pak. Kita bacakan dulu sebentar ya, Pak ya. Ini dari Pekanbaru, Pak Jasman menanyakan niat dan tata cara sholat sunnah isroh yang nilai pahalanya sama dengan haji yang sempurna. Ini dari Pak Jasman, bagaimana niat dan tata caranya. Kemudian Pak Chandra di Samarinda ini bertanya apakah naik haji itu harus dari Madinah dulu baru ke Mekah. Silakan Pak Kiai. Baik, sholat isroh punya kelebihan. Allahu Akbar, indah betul salat isyraq itu. Bagaimana tata cara salat isyraq? Salat isyraq itu dengan qaf, al-isyraq. Melaksanakan salat berjamaah, apakah di musalla atau di masjid, di awal waktu salat berjamaah. Kemudian setelah selesai salat subuh berjamaah, tidak meninggalkan tempat. Terus dia beriktikaf, membaca Al-Quran, berzikir, atau dia thalabul ilmi, mendengarkan pengajian, kemudian sampai nanti suruh terbit matahari, beberapa menit terbit matahari, setelah itu dia melaksanakan salat yang disebut dengan salat isra. Aku niat salat isra, 2 rakaat sunnah menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalau mau dilafazkan, usalli sunnatal isra raka'ataini mustaqbilal kiblah lillahi Ta'ala. Dalam hati, aku niat salat sunnah isra 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya. Maka pahalanya sungguh luar biasa. Karena Nabi, siapa orang yang salat berjamaah, salat subuh, kemudian dia tidak meninggalkan tempatnya, berzikir, istikaf dan lain sebagainya sampai terbit matahari, kemudian beberapa menit setelah itu dia salat isra 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Tamat, sempurna, Allahu Akbar. Ya. Baik Pak Kiai, semoga apa yang menjadi catatan kita ini bisa menjadi semacam wawasan begitu ya Pak ya, untuk yang mungkin belum berhaji dan juga yang sudah berhaji, semoga mempersiapkan diri supaya haji bisa berhasil dan juga pulang dengan mabrur begitu ya Pak Kiai ya.
Amin ya rabbal alamin. Itu doa kita bersama, semoga juga doa untuk seluruh pendengar yang ada di rumah. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.